Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini kembali bersyukur bisa menyapa sahabat-sahabat semua di dalam rubrik Ngobrol Sore Urban Farming yang saat ini sudah memasuki episode yang ke-31. Lumayan panjang perjalanan kita bersama-sama. Setiap minggu kita ngobrol seputar kegiatan urban farming. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua menjadi agenda dan bahan ngobrol kita. Siapa tahu bisa menginspirasi, karena tayangan ini tidak hanya akan tayang di Facebook Live ini, namun juga nanti di channel YouTube dan juga di Spotify, rencananya demikian. Jadi setiap konten-konten Rumah Hijaunet ini diharapkan bisa di-share multi platform sehingga banyak yang bisa terinspirasi, khususnya dalam hal menjalankan urban farming, karena urban farming sendiri bagi saya pribadi adalah sebuah perjalanan, sebuah tahapan-tahapan yang katakanlah terjadinya itu betul-betul step by step, bertahap. Kadang-kadang ingin instan gitu ya, ingin cepat, ingin kemudian langsung besar, langsung berhasil. Ya ada yang berhasil, namun berdasarkan pengalaman kebanyakan sih butuh proses, butuh waktu untuk kemudian mendapatkan sebuah ritme sehingga urban farming ini menjadi bagian dari gaya hidup. Ya, bagaimana kabarnya sahabat semua dimanapun berada di hari Rabu sore ini? Semoga dalam keadaan sehat di masa pandemi masih berlangsung di sekitar kita saat video ini diambil. Semoga dimanapun sahabat-sahabat semua berada tetap dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Dan mudah-mudahan kegiatan urban farming menjadi bagian dari kegiatan yang menyenangkan, sebagaimana sepertinya menyenangkannya melihat beberapa timeline teman-teman yang mulai asik mengumpulkan tanaman hias, berburu yang tadinya keladi-keladian itu adalah hal-hal yang tidak terlalu dipandang, sekarang tiba-tiba harganya naik, pamornya naik, dan kemudian sampai ada sahabat saya ke rumah saya sengaja ngoprek-ngoprek bagian halaman rumah saya untuk cari keladi. Keladi yang dulu dianggap biasa saja sekarang ternyata dianggap berharga. Itulah menariknya sebuah nilai, sahabat semua. Kadang-kadang kita sih yang menginterpretasikan atau yang menyematkan sebuah nilai pada sebuah hal gitu. Apakah kita akan ikut di dalam nilai tersebut? Itu sudah menjadi pilihan. Sebagaimana urban farming, sebagaimana gaya hidup yang lain, sebagaimana hal yang ada di sekitar kita, semua terpulang kepada bagaimana kita memberikan nilai terhadap hal tersebut. Ya, sore hari ini tema ngobrolnya tentang babak baru, sahabat semua. Dan kenapa juga ngobrolnya saat ini saya sampaikannya di live Facebook, karena saya ingin langsung proses untuk kemudian bisa naik ke YouTube. Karena apa, ini terkait dengan babak baru yang saya alami. Saya alami pribadi, sahabat semua. Nah, sebelum saya menceritakan babak barunya seperti apa, perkenankan saya sedikit berbagi cerita perjalanan urban farming saya, yang dilala hari ini Facebook mengingatkan bahwa 4 tahun yang lalu adalah pertama kalinya saya memasang instalasi hidroponik di rumah sahabat saya, Bro Gama, di daerah Ciganjur. Sekitar di daerah Ciganjur, Jagakarsa, yang kemudian itu menjadi instalasi pertama saya, instalasi hidroponik pertama saya. Beliaulah yang mendorong saya, yang mengajak saya untuk, katakanlah bahasanya itu, pecah telur, untuk kemudian menjadi seorang urban farmer tidak hanya sebagai yang berbagi inspirasi di rumah, namun juga memasang instalasinya di rumah teman-teman. 4 tahun yang lalu. Dan belum lama ini saya juga diingatkan di Facebook bahwa 1 tahun yang lalu saya menjadi penyedia komposter di kalangan teman-teman saya. Tadinya saya selalu mengarahkan teman-teman, yuk silakan cari komposter di sekitar Anda, di tempat-tempat yang mungkin mau menyediakan atau mereka memiliki, silahkan. Tapi ternyata ada beberapa teman yang maunya saya aja yang buatin gitu. Oke, ya namanya saya mungkin nih tangannya agak geratil gitu ya. Saya senang banget ngoprek-ngoprek, membuat sesuatu dengan tangan saya, dan akhirnya jadilah komposter-komposter pertama saya, dan itu sudah setahun yang lalu. Nah, kalau kita mau flashback lagi, mundur lagi 6 tahun yang lalu adalah awal mulanya saya bertemu dengan Mbak Wildayanti, mentor komposting saya. Beliau mengantarkan komposter ke rumah, dan dari sanalah
jiwa petani saya, jiwa saya untuk kemudian berurban farming itu tersentuh dan mulai kemudian menjadi bagian dari keseharian saya sampai hari ini. Kegiatan composting masih saya lakukan sampai hari ini. Nah, kalau teman-teman mungkin melihat apa yang saya sampaikan, ada tangga, ada milestone, ada tahapan-tahapan dari 6 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan 1 tahun yang lalu. Ini berproses sahabat semua sampai kemudian membawa saya sampai ke level ini. Bahkan kalau saya boleh berbagi seputar katakanlah perjalanan di channel YouTube saya, dari awalnya channel YouTube itu hanya buat sekedar dokumentasi pribadi supaya saya nggak lupa saya dulu pernah berkegiatan apa. Kebetulan saya memang senang sharing ya, senang berbagi, dan tidak terasa sekarang sudah 6.000 subscriber di channel YouTube saya. Dan buat saya pribadi itu adalah sebuah hal yang menarik karena channel YouTube kan channel urban farming itu bukan sebuah channel yang katakanlah populer gitu ya, apalagi isi channel saya kan lebih banyak sharing, tidak banyak tutorial, terus nggak ada judul-judul yang wow bombastis seperti itu yang untuk kemudian katakanlah clickbait dan sebagainya, karena mungkin memang saya mungkin nggak suka digituin. Saya nggak suka di clickbaitin gitu, yang kemudian cuma ngeklik judul yang kesannya wah heboh, viral apa, terus kemudian mengerikan apa dan sebagainya. Ternyata saya tidak termasuk yang senang ngeklik berita-berita seperti itu, makanya saya nggak suka memasang judul-judul aneh-aneh di channel YouTube saya. Saya pokoknya penting dokumentasi, siapa tahu ada yang terinspirasi dengan channel saya. Nah, ada channel YouTube yang kemudian sekarang sudah hampir 6.500 subscriber. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua yang sudah menjadi subscriber di channel YouTube saya. Dan sekarang saya sedang memasuki babak baru sahabat semua. Nah, babak barunya seperti apa? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya sapa dulu ya teman-teman yang sudah kelihatan hadir. Ada Mas Agus Daryanto sama Kak Nur Laila Panggabean. Halo kakak-kakak semua, terima kasih sudah hadir. Dan pertanyaan dari Bang Agus nih, polybag yang ditembok bahannya apa ya? Bahannya kalau saya pegang sih macam-macam terpal gitu Bang Agus. Jadi dia seperti bahan terpal yang kalau kena air aman bisa lewat, kalau kena panas oke. Dan ya pasti ada usianya ya lah. Kalau kemudian nanti kena panas hujan terus pasti akan ada waktunya dia getas. Tapi sampai hari ini sekitar sudah mau mungkin hampir setahun, so far so good lah untuk melengkapi dinding bagian sini, karena untuk memenuhi dan lumayan bisa diisi tanaman-tanaman organik yang nakal-nakal atau yang bandel-bandel yang nggak perlu tanah banyak tetapi bisa tumbuh seperti jinten ini. Oh ya, informasi juga buat sahabat semua bahwa daun jinten itu enak banget loh dipakai buat telur dadar. Wah, rasanya top margo top. Silakan dicoba. Kalau teman-teman punya daun jinten di rumah, dirajang tipis-tipis, dia jadi seperti penggantinya daun bawang. Wah, itu rasanya unik, enak banget. Ya sahabat semua, kita kembali ke obrolan babak baru. Babak baru apa sahabat semua? Jadi setelah perjalanan milestone 6 tahun, lalu ada 4 tahun, lalu kemudian 1 tahun yang lalu, sekarang di tahun ini, di akhir tahun 2020 masuk ke 2021 ini, saya akan memasuki sebuah babak baru di mana saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi, katakanlah untuk lebih banyak terlibat di dalam dunia pendidikan melalui dunia digital. Nah, ya sebagaimana sahabat-sahabat ketahui bahwa saya ini ternyata kalau ketika saya renung-renungkan, memang saya punya kebahagiaan di dalam berbagi. Saya senang berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jadi kalau berbagi ilmu sih enggak ya, karena ilmu teman-teman bisa googling lah di channel YouTube itu banyak banget teman-teman yang sudah sharing ilmu tentang urban farming, tutorial dan sebagainya banyak. Namun saya senang berbagi pengalaman saya pribadi, karena ketika saya ngobrol dengan para mentor saya baik dalam urusan bisnis, katakanlah relationship atau kemudian seputar urban farming, saya senang bertanya perjalanan personalnya, perjalanan pribadinya. Jadi bukan how-nya kadang-kadang, karena how itu bisa dicari, caranya itu tips-tipsnya itu bisa dicari, namun pengalamannya, bagaimana para mentor atau sahabat-sahabat semua yang mengajarkan saya hikmah-hikmah itu mengatasi tantangan-tantangan di dalam urban farmingnya, mengatasi katakanlah lagi demotivasi misalnya, lagi malas, terus apa yang membuat
jadi bersemangat untuk kemudian mau melakukan urban farming lagi. Nah, insight-insight seperti itu yang saya senang dapatkan dari para mentor saya kan, dan itu pula yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Makanya saya sesungguhnya punya sebuah rasa semangat dalam hal belajar hal-hal yang terkait dengan pengembangan diri, dengan katakanlah kemampuan mungkin seperti public speaking gitu ya, artinya menyampaikan apa yang ada di kepala saya ke hadapan teman-teman semua, baik secara offline maupun online, karena ya itulah cara kita berkomunikasi gitu. Jadi apa yang ada di kepala saya ingin bagikan, apa yang saya alami, siapa tahu bisa bermanfaat untuk perjalanan sahabat-sahabat semua dalam hal ini, dalam hal urban farming. Nah, babak barunya apa? Babak barunya adalah sahabat semua, mulai tahun depan atau mulai setelah berakhirnya tahun 2020 atau tahun 2021, ya bukan menyesal ya, tapi ini bukannya menyesal, apa artinya, ini adalah memang pilihan saya. Ini pilihan saya. Jadi kebetulan saya dapat sebuah kesempatan untuk bisa berkontribusi lebih banyak dalam hal pendidikan di dunia digital ini, karena saya melihat bahwa pendidikan menjadi sebuah hal yang sangat penting banget, krusial banget di negeri ini. Karena itu saya bersyukur dapat kesempatan dan mendapat kepercayaan untuk terlibat. Dan terlibatnya seperti apa nanti teman-teman bisa lihat di media sosial saya ya, ada di Facebooknya Wahyu Andito atau kemudian di Instagram saya di @wahyuandito. Apa yang akan saya lakukan nanti akan saya sharekan di sana. Namun itu niscaya akan membutuhkan perhatian saya, energi saya, konsentrasi saya lebih banyak. Dan biasanya selama ini alokasinya itu sebagian waktu dan energi dan semangat saya itu teralokasikan kepada komposter atau kemudian instalasi hidroponik yang saya hadirkan. Jadi kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya atau di Facebook, di Instagram saya, kebanyakan, mungkin sebagian besar instalasi yang hadir di sana itu adalah buah tangan saya, masih dari tangan saya pribadi. Yang dimana memang saya senang membuat, dan kemudian ketika mendeliver, mengantarkan barang ini, komposter ini, instalasi hidroponik ini ke rumah teman-teman, ke kantor teman-teman, atau ke markas TNI misalnya yang kemudian mengharapkan bisa mengolah sampah rumah tangga atau kemudian memasang instalasi hidroponik di sana, saya senang sekali gitu. Dan kebahagiaan itulah yang sampai hari ini saya sangat nikmati. Dan saya melihat bahwa ada sebuah impact yang akan lebih besar terjadi ketika saya masuk di dalam dunia pendidikan yang terkait dengan digital ini. Dan akhirnya setelah dipertimbangkan, saya memutuskan saya akan mencukupkan kegiatan produksi fisik dalam hal urban farming saya. Jadi kalau teman-teman, saya masih ada sih beberapa pesanan komposter, sampai hari ini saya masih punya 4 komposter lagi untuk saya selesaikan. Dan itulah yang akan menjadi komposter terakhir yang akan saya kerjakan di tahun 2020 ini. Apakah selanjutnya akan ada komposter lagi? Mungkin saya tidak akan terima lagi sahabat semua, karena saya ingin memfokuskan pikiran dan energi saya untuk di project pendidikan via digital ini. Dan apakah saya kemudian akan mundur dari urban farming? Sangat jelas tidak. Saya akan tetap menjadi edukator, saya akan tetap menjadi sahabatnya teman-teman semua, saya akan tetap ada rubrik ngobrol sore urban farming ini akan tetap saya adakan gitu ya, untuk kemudian yuk kita ngobrol-ngobrol, karena urban farming itu adalah bagian dari keseharian saya gitu. Walaupun mungkin saya nggak punya atau belum punya lahan luas untuk kemudian punya tanaman yang ya katakanlah berlimpah gitu ya, yang katakanlah bisa berbagi, bisa dijual dan sebagainya. Namun berkebun itu adalah bagian dari keseharian kita, termasuk berkomposting. Nggak komposting apalagi gitu, tidak mengenal usia, bahkan artinya ya sampai seumur hidup saya, dimanapun saya tinggal, saya akan tetap menjalankan prinsip-prinsip composting 3R, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan lagi, recycle, memakai ulang. Itu akan terus menjadi keseharian saya. Saya akan tetap menjadi edukator dalam hal urban farming sahabat semua. Saya akan tetap membuka pelatihan composting online saya.
yang bisa diikuti di sini nih. Nah, linknya ada di sini ya, buat yang di YouTube bisa kelihatan di bit.ly/pelatihan composting online. Saya masih tetap akan membuka pelatihan composting online saya masih akan tetap hadir di dalam membersamai perjalanan teman-teman, namun secara online, secara edukasi. Kalau teman-teman bertanya apakah saya sudah bisa memesan instalasi hidroponik ke saya atau komposter ke saya, maka dengan, saya nggak mau bilang berat hati ya, walaupun ada sih perasaan yang agak tertinggal gitu ya ketika menanggalkan sisi fisik ini, namun saya mengatakan bahwa saya mengatakan pada saat ini saya belum bisa memenuhi kalau kemudian dihadirkan dari tangan saya sendiri. Karena itu melalui video ini sahabat semua, bila ada yang menyimak di luar sana dan menyatakan, katakanlah teman-teman punya produk dalam urusan katakanlah instalasi hidroponik atau komposter yang prinsip kerjanya mirip dengan apa yang saya buat gitu ya, kan teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana komposter saya, dan teman-teman bisa bikin, bisa buat, dan kemudian setelah dipraktekkan hasilnya bagus, boleh juga kita kolaborasi gitu ya. Dalam artian ketika ada yang bertanya kepada saya, jadi menariknya begini sahabat semua, di saat saya sudah akan memutuskan untuk katakanlah melepas dari sisi fisiknya ini, kok dilalah berdatangan sahabat-sahabat yang datang lewat DM, lewat WhatsApp, yang bertanya, "Mas mau pesan komposter, Mas mau pasang instalasi hidroponik." Kok yang dilalah intensitasnya jadi padat gitu loh, kok malah jadi banyak yang pesan nih ketika saya mau melepaskan gitu. Wah, ini kayaknya semesta sedang memberikan ujiannya gitu ya, sedang memastikan apakah keputusan saya sudah bulat untuk kemudian terlibat dalam pendidikan dalam dunia digital ini. Dan saya merasa bahwa kalau ada sahabat-sahabat di luar sana yang menonton video ini, yang mungkin menerima video ini di-share dari teman-temannya dan memiliki peluang untuk membuat komposter Anda sendiri, atau kemudian sahabat-sahabat semua bisa membuat instalasi hidroponiknya juga, dan katakanlah bisa membantu teman-teman saya yang mengontak saya ingin dipasangkan, dan saya akan saya serahkan project ini kepada teman-teman gitu, atau kemudian kita bisa kolaborasi, mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tapi artinya saya sudah akan mencukupkan dulu ya produksi fisik dalam hal urban farming saya. Jadi saya sudah dalam hal ini tidak menerima pesanan komposter lagi, tidak menerima pesanan instalasi hidroponik lagi. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang belum bisa saya tentukan, sampai kemudian perjalanan hidup saya memperjalankan saya sampai babak baru yang saya pun juga nggak tahu seperti apa. Namun saya bersyukur, kemarin saya hitung-hitung instalasi hidroponik sudah lebih dari 60, terus kemudian komposter ini mau masuk ke angka 50 juga. Jadi bisa dibilang sudah lebih dari 100 sahabat saya bantu dalam hal hidroponik dan komposter, menyediakan komposter di tempatnya. Ini belum termasuk yang mengikuti pelatihan composting online yang kemudian berhasil lulus, ada sekitar 20-an orang. Jadi saya bersyukur sekali bisa membantu sahabat-sahabat semua memiliki wawasan tambahan di dalam hal lingkungan, dalam hal memilah dan mengolah sampah rumah tangganya, di dalam katakanlah ingin berurban farming, melakukan atau memiliki tanaman di rumah sendiri melalui hidroponik, memanfaatkan ruang sempitnya. Saya bersyukur sekali bisa membersamai sahabat semua, dan saya akan tetap membersamai melalui channel-channel, melalui video-video yang ada di channel YouTube saya di sini, di Rumah Hijau Net ini. Jadi sahabat semua, babak barunya apa? Babak barunya adalah mulai bulan ini, Desember 2020 ini, saya mencukupkan, tidak menerima pesanan komposter dan instalasi hidroponik lagi, karena akan berfokus kepada sebuah hal yang berkaitan dengan pendidikan di dunia digital. Masih dalam lingkupan hal sharing sahabat semua, karena saya melihat saya senang sekali berbagi. Saya senang berbagi inspirasi, saya senang berbagi semangat dalam hal urban farming, dalam hal katakanlah kalau dalam pendidikan itu pendidikan berbasis keluarga gitu ya, maupun homeschooling ataupun sekolah sama kok. Parenting, homeschooling ini ya, ini sebuah core yang sebetulnya sama. Kan sekolah sama homeschooling itu kan alat aja, sekolah atau tidak sekolah itu sama-sama alat. Atau kemudian dalam hal kesehatan, saya senang sekali
kesehatan yang berfokus kepada pemberdayaan diri. Artinya apa ya? Olahraga, push up, sedapat mungkin tidak memasukkan obat-obatan kimia ke dalam tubuh, berfokus kepada mengganti air dalam tubuh misalnya. Karena itu saya bersyukur sekali ada di sebuah komunitas pemilik mesin Kangen Water itu ya, komunitas Amazing True Health, yang kemudian di sana saya sangat banyak belajar mengenai pentingnya menjaga cairan tubuh dan kaitannya dengan kepulihan. Nah, itu saya senang ada hal-hal yang kembali kepada pemberdayaan diri. Itu yang kemudian saya ingin fokuskan, dan ternyata memang dalam hal pendidikan juga demikian gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan impact yang baik untuk pendidikan di Indonesia khususnya gitu, karena memang ranahnya ranah pendidikan Indonesia. Saya punya semangat gitu. Kalau teman-teman pernah lihat timeline saya saya terlibat di dalam komunitas homeschooling, pernah jadi pembina pramukanya juga. Itu semangat banget. Saya senang dapat feedback antusias adik-adik untuk kemudian belajar, untuk kemudian mereka akhirnya mendapatkan semacam golden moment gitu ya. Begitu ya Kak gitu. Wah, itu senang banget. Sebagaimana saya senang ketika katakanlah melakukan pelatihan composting online gitu ya. Terus kemudian nyata peserta-peserta pelatihan itu baru kayak bilang gini, gitu, saya baru tahu bahwa menambahkan mol itu penting. Gitu, saya baru tahu bahwa ternyata yang bikin aromanya kurang nyaman itu adalah karena terlalu basah sampahnya gitu. Ternyata solusinya cuma diberikan daun kering, diberikan penggembur. Ternyata, nah momen-momen ternyata ini saya sangat menikmatinya. Dalam artian apa? Bersyukur. Semoga ternyata yang sederhana ini bisa merubah kehidupan sahabat-sahabat semua gitu. Apalagi kalau dalam hal pendidikan gitu, karena begitu kita berhasil membuka cakrawala, membuka sekat-sekat ilmu gitu ya, terus kita kemudian menjadi seseorang yang semakin haus untuk terus-menerus belajar. Apa jadinya bangsa ini gitu. Jadi itu juga yang mendasari kenapa saya bersemangat sekali berbagi dalam hal urban farming di channel ini gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mampir ke channel saya nih, channel kok banyak ngobrolnya ya memang saya senang mendengarkan cerita dari para mentor-mentor saya, baik di dalam bisnis, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sebagainya. Jadi satu cara belajar saya selain baca buku ya memang pakai podcast sekarang. Jadi mendengarkan itu membuat saya bisa mendapatkan banyak sekali insight. Sekarang ada Spotify, sekarang ada channel YouTube pun bisa kita ambil audionya untuk kita simpan di perangkat, untuk kita bisa dengarkan sambil naik motor, sambil olahraga, sambil masak, sambil berkegiatan yang tangan dan mata perlu fokus tapi kuping nganggur. Nah, itu tuh momen belajar saya seperti itu. Jadi sahabat semua, inilah babak baru saya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya, katakanlah mungkin salah satu diantaranya adalah termasuk di dalam 100 orang lebih ini yang sudah pernah saya bantu membuat instalasi hidroponik, membuat komposter. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat berkesan di hati saya. Setiap komposter yang saya hadirkan semua punya cerita. Setiap instalasi hidroponik yang pernah saya pasang semua ada kisahnya. Begitu membekas di dalam hati saya. Karena itu saya juga cantumkan di dalam media sosial saya supaya saya diingatkan gitu, bahwa ingat loh, setahun yang lalu kamu pernah pasang di sini, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Itu sangat membahagiakan sahabat semua. Nah, kebahagiaan inilah yang akhirnya saya putuskan untuk saya tidak ambil peranan di dalam produksi fisiknya. Walaupun kemudian kalau ada teman-teman yang mau kolaborasi, boleh. Teman-teman kalau punya komposter boleh di-sharekan ke saya, nanti saya bisa share lagi di jaringannya saya, di lingkungannya saya, di channel YouTube saya. Siapa tahu kemudian itu teman-teman bisa mendapatkan sahabat juga. Jadi ada yang minat dengan produk-produk urban farming teman-teman, instalasi hidroponik atau komposternya, silakan sampaikan ke saya. Nanti saya bisa, kalau bahasa sekarang yang endorse gitu ya. Tapi saya ya itulah yang saya bisa lakukan gitu. Siapa tahu kemudian di antara 6.000 pelanggan atau 6.000 subscriber di YouTube ini ada ya mungkin 1%-nya gitu yang kemudian saya tertarik nih sama komposter itu atau sama instalasi hidroponik itu. Silakan sampaikan ke saya, nanti siapa tahu bisa bermanfaat untuk jaringan-jaringan di sekitar saya. Jadi
Jadi sahabat semua, bagi siapapun yang setelah menonton video ini, kalau teman-teman berminat memiliki komposter atau instalasi hidroponik, silakan hubungi para penyedia komposter di sekitar Anda, para penyedia instalasi hidroponik di sekitar Anda. Nah, biasanya saya melengkapi dengan kalau Anda mau saya bantu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekarang sudah tidak lagi, sahabat semua. Silakan cari pemilik, katakanlah penyedia komposter di sekitar Anda, penyedia instalasi hidroponik di sekitar Anda. Dan kalau Anda membutuhkan katakan asistensi secara online, boleh silakan tanya. Japri saya saja lewat YouTube boleh, lewat Facebook, Instagram, Twitter, silakan japri saja, dan kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Kalau kemudian ternyata pertanyaannya sudah pernah ditanyakan di channel YouTube saya akan sampaikan link YouTube-nya. Tapi kalau kemudian ternyata pertanyaannya menarik dan bisa menjadi salah satu konten video YouTube saya akan jawab langsung kepada Anda, sekaligus saya akan bikin kontennya supaya kemudian jawaban-jawaban ini bisa menginspirasi. Dan selanjutnya mungkin karena kemudian lebih berfokus dalam dunia digital, maka artinya kerjaan fisik saya sudah tidak ada di sana lagi, maka bisa jadi mungkin kedepannya saya akan menghadirkan ini di dalam rencana saya, mudah-mudahan bisa tereksekusi. Saya sedang berencana untuk menghadirkan tutorial membuat sebuah komposter yang paling simpel buat Anda bisa lakukan di rumah. Ya, jadi Anda bisa bikin sendiri. Kalau yang punya saya kan sedikit lebih complicated gitu ya. Tapi tentu teman-teman bisa lakukan, gampang banget kok prinsipnya. Ada di video saya yang sebelumnya ini yang tentang tips membuat komposter. Nah, itu ada di situ. Nah, lalu kemudian saya mungkin akan membuat semacam tutorial hidroponik gitu yang kemudian lebih step by step, karena fokusnya sekarang di dunia digital, membuat konten dan sebagainya. Konten-konten seperti itu bisa saya selipkan di jadwal kerja dan agenda saya, yang tentu tidak menyita waktu dan fisik lebih banyak sebagaimana kalau saya hadir untuk memenuhi instalasi hidroponik atau menghadirkan komposter gitu. Jadi ya saya sepertinya perlu melepaskan bagian saya yang senang ngotak-ngatik itu, dan saya akan menyerahkannya atau berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki produk. Kalau teman-teman punya produk komposter, punya produk instalasi hidroponik, silahkan yuk kita kerjasama. Nanti saya coba, kalau ada yang bertanya ke saya, nanti saya akan coba teruskan informasi ini ke teman-teman. Siapa tahu berjodoh produknya teman-teman dengan sahabat-sahabat Rumah Hijau yang mengontak atau ingin saya bantu karena melihat video saya mungkin, atau mereka lagi tergerak dan ketika googling kok nyampainya ke channel YouTube saya gitu, dan kemudian ingin dibantu. Yuk kita bantu bersama-sama sehingga akan semakin banyak orang yang mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya, semakin banyak orang yang tersehatkan, semakin sehat karena apa? Mereka mengkonsumsi sayuran yang dekat, yang kemudian antioksidannya super tinggi. Karena apa ya? Antioksidan tertinggi adalah tanaman-tanaman, terdapat ada tanaman-tanaman yang baru Anda petik dan langsung Anda makan. Daun jinten di belakang nih, kalau kita petik langsung kita makan, wih antioksidannya tinggi banget. Cuma ya rasanya ya semeriwing gitu deh. Jadi semakin segar tanaman, semakin dia baru dipetik dari sumbernya, itulah sumber antioksidan terbaik untuk Anda. Kalau Anda pernah merasakan sama-sama kangkung, tapi kangkung yang di pasar dengan kangkung yang baru dipetik dari instalasi Anda akan merasakan perbedaannya. Kenapa? Tubuh tidak akan bisa bohong dengan asupan antioksidan. Karena apalagi kita yang tinggal di kota, kena radikal bebas setiap hari dari wifi lah, dari polusi. Ya maaf ya kalau teman-teman ngerokok, ya sudah makin terradikal saja tubuhnya gitu, dan Anda butuh antioksidan untuk kemudian melerai atau mengurai itu semua. Ya sahabat semua, inilah babak baru saya, semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Ada di sini kelihatan ada Kak Lani sama Kak Istiana Sari yang kemudian hadir di Ngobrol Sore Urban Farming kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan seputar urban farming, silahkan sampaikan saja di kolom komentar di YouTube boleh, di Facebook boleh, di Instagram boleh, atau kemudian di Spotify silahkan. Spotify sih nggak ada channel, nggak ada buat komennya ya, tapi artinya teman-teman bisa search saja media sosial saya atau channel YouTube saya, tinggalkan komentar di situ, nanti kita bisa ngobrolkan dan bahaskan apa yang menjadi tantangan Anda, keseruan Anda di dalam berurban farming. Sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan nanti saksikan saja tayangan ulangnya, semoga bisa bermanfaat. Dan saya sangat meyakini bahwa semakin
banyak yang, jadi gini, di satu sisi saya miris, dalam artian bukan miris ya, tapi agak dek gitu, apa ya bahasa dek gitu, karena saya nggak mau pakai bahasa negatif sedih ya. Nggak sih, saya nggak mau ambil sedih itu, tapi saya merasa tersentuh ketika ada begitu saya memutuskan mau melepas divisi fisik urban farming saya, tiba-tiba berdatangan tuh yang mau pesan komposter, yang mau pesan instalasi hidroponik. Di satu sisi, wah saya nggak bisa memenuhi nih. Bukan soal sumber rezekinya sebetulnya, karena saya ya rezeki itu kan akan mengikuti ya ketika kita memantaskan diri. Namun lebih ke kesempatan silaturahminya itu loh, ketemu langsung, bertambah sahabat-sahabat baru, bertambah lagi teman-teman di grup sahabat rumah hijau misalnya. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Namun saya juga melihat bahwa saya bersyukur karena berarti semakin banyak nih teman-teman yang tergerak mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya, tergerak untuk memiliki instalasi hidroponik di rumahnya. Artinya kan akan makin bertambah banyak nih yang mau hidup sehat. Nah, itu tuh yang kemudian menjadi katakanlah kebahagiaan saya yang lain. Nah, akhirnya saya temukan ketika saya jadi mengutip ya dari salah satu inspirator saya, Mas Gobin Vasdev. Beliau bilang kita dari lahir sampai dewasa kadang selalu diajarkan untuk selalu meraih, untuk selalu mengambil, untuk menggenggam apa yang kita miliki. Ambil, raih, apa Anda punya impian, ambil. Namun kadang-kadang kita tak diajarkan bagaimana caranya untuk melepas. Jadi karena menggenggam terus, tapi kadang kita nggak diajarin cara melepasnya gitu. Jadi ya perpisahan, kehilangan, atau kemudian usai masa pakai berakhir dan sebagainya, itu kan ada hal-hal yang niscaya ya di dalam kehidupan kita. Jadi melepas itu sesuatu yang perlu diajarkan ternyata. Dan ya sepertinya ini yang sedang diajarkan semesta kepada saya gitu. Ada sebuah fase ya lepaskan. Ketika kemudian divisi fisik yang kamu sangat cintai ini, yang kamu sangat sukai, kamu mendapatkan kebahagiaan di sana, lepaskan. Karena apa? Kamu akan sedang mendapat kesempatan untuk bisa menjadi jalan kebaikan lebih besar lagi. Iya ya. Jadi begitu sih sahabat semua. Ya, begitulah teman-teman ngobrol-ngobrol kita sore hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sahabat semua, sekali lagi yang sudah membersamai perjalanan channelnya Rumah Hijau Net sampai hari ini. Terima kasih atas segala kebaikannya. Kita akan tetap terus bersama. Teman-teman akan terus menyimak keseharian urban farming saya. Di atas sana daun mintnya udah mulai gondrong lagi. Akan sampai lagi waktunya saya akan berbagi keseruan saya dengan tanaman mint saya, dengan tanaman kemangi saya, dan aneka tanaman yang sudah hadir di rumah saya. Dan itu akan terus menjadi keseharian saya. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi online-nya Rumah Hijau Net. Dan buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan berjodoh memiliki instalasi hidroponik atau komposter hasil dari rumah hijau, belum rezeki Anda. Ya rezeki Anda ada di penyedia instalasi hidroponik dan komposter yang lainnya. Atau mungkin Anda bisa buat sendiri. Nah, lebih keren lagi. Kalau Anda bisa buat sendiri, Anda bisa menjadi inspirator dan kemudian membantu menyediakan buat teman-teman Anda. Nah, kalau kemudian membutuhkan tipsnya, boleh silakan tanyakan ke saya. Cari di beberapa video di Rumah Hijau Net, siapa tahu bisa menjawab kebutuhan Anda. Sahabat semua, terima kasih sudah membersamai di Ngobrol Sore Urban Farming edisi kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol-Ngobrol Sore Urban Farming episode yang lainnya. Bye-bye.